Setiap kita pada malam hari ini, kita datang dengan perasaan kita berharap malam hari ini kita diberkati, kita mendapatkan, sesuatu yang luar biasa, entah itu jamahan Tuhan ataupun yang mungkin lagi galau, pokoknya berharap beres PD ini jadi happy, jadi sukacita gitu ya, amin ya. Bersyukur kita boleh berkumpul kembali walaupun masih online ya teman-teman, tapi kita bersyukur juga kalau lihat, situasi sudah semakin baik ya, moga-moga nanti kita bisa segera PD lagi ya, PD hybrid lagi atau PD onsite lagi di katedral ya. Yuk mari teman-teman, walaupun kita cuma bisa online, tapi saya percaya Tuhan Allah kita luar biasa, kuasanya tidak terbatas, dan saya percaya kita yang membuka hati kita pada malam hari ini akan boleh merasakan lawatan Tuhan. Amin ya. Yuk mari saat ini kita mau buka PD kita mau memfokuskan setiap pikiran kita, setiap hati kita hanya kepada satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau buka PD kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Mulai dari pagi kami membuka mata kami, Engkau masih izinkan kami untuk memiliki nafas kehidupan, kami masih bisa beraktivitas sepanjang hari ini, masih punya pekerjaan, kami masih punya keluarga yang baik, kami masih bisa makan, tidak kekurangan makan, kami masih punya uang di dompet kami, Bapak. Kami percaya bahwa itu semua bukan karena kami hebat, bukan karena suatu kebetulan, bukan juga karena suatu keberuntungan, tapi itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja, Bapak. Bapak, Engkau yang paling mengerti anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Bapak, jikalau pada hari ini kami sudah berbuat dosa, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, entah itu lewat pikiran kami, entah itu lewat perkataan kami, ataupun dari setiap tindakan kami, Bapak ampuni kami, dan kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bapak. Kami juga tahu, Bapak, bahwa Engkau yang paling mengerti isi hati kami, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi beban pikiran anak-anak-Mu. Mungkin banyak di antara kami yang pada malam hari ini masih bergumul dengan permasalahannya, masih punya kesulitan, masih punya kendala-kendala yang harus kami hadapi. Tapi saat ini kami mau nyatakan dengan segenap iman kami, bahwa kami punya Bapa yang luar biasa mengasihi kami, Bapa yang juga pasti senantiasa akan memberikan pertolongan kepada kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bapa, saat ini kami rindu untuk menaikkan pujian ini sebagai iman kami, sebagai doa kami, bahwa Engkau adalah harapan di dalam hidup kami. Ketika kami punya Engkau, kami tahu bahwa kami nggak akan pernah kehilangan harapan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, Tuhan. Hanya dengan bersama Roh-Mu, Bapa, kami dapat melewati semua perkara dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau
Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Bapa, hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang menopang kami. Dan kami tahu, bersama-Mu, kami dapat menanggung setiap perkara yang ada dalam hidup kami. Kami mau pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan kami. Sungguh kami tahu Bapa, kami bisa mengandalkan Engkau. Kami aman bersama Engkau. Bapa, pada malam hari ini Bapa, kuatkan iman setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mungkin banyak di antara kami yang masih berbeban berat, entah itu dengan masalah, mungkin masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, atau dimanapun yang harus kami hadapi. Mungkin banyak yang dari antara kami yang bertanya-tanya, kapan pertolongan itu akan datang? Tapi pada malam hari ini, Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar jangan ada di antara kami yang menjadi tawar hati di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami. Tapi ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan Allah yang senantiasa akan menggenggam tangan kami, membimbing kami untuk menuju ke air yang tenang. Ingatkan kami bahwa kami punya Engkau, Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli pada setiap bagian dalam hidup kami, bahkan hal terkecil sekalipun. Penuhi setiap anak-Mu pada malam hari dengan sukacita surgawi, dengan damai sejahtera. Dan kami sungguh berdoa agar pada malam hari ini, ketika kami selesai PD, setiap belenggu-belenggu,
Setiap beban berat di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam roh kami, boleh Engkau lepaskan. Dan Engkau gantikan dengan pengharapan baru, dengan sukacita baru, dengan damai sejahtera. Kami tahu bahwa Engkau Allah sangat mengasihi kami, peduli sama kami. Ini kami, anak-anak-Mu, kami siap untuk terus memuji Engkau, untuk bernyanyi, memuliakan nama-Mu, memuliakan kebaikan-Mu. Mari saat ini saya mau ajak setiap teman-teman di sini, kita mau angkat suara terbaik kita mau serukan dengan segenap iman kita, dengan segenap iman percaya kita, bahwa kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan. Kita mau pada saat menaikkan pujian ini, kita juga boleh sambil ingat-ingat kebaikan Tuhan apa yang sudah kita terima, entah di hari ini, entah di kemarin, ataupun dalam sepanjang minggu ini. Tuhan ingatkan kami, ketika kami menaikkan pujian ini, ingatkan kami kembali akan setiap kebaikan-Mu yang sudah kami terima, supaya kami boleh semakin yakin bahwa Engkau Tuhan Allah yang punya kasih yang tidak berkesudahan. Mari kita berikan suara terbaik kita. Kita bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan kita. Berikan suara terbaik-Mu, berikan tepuk tangan terbaik-Mu. Berikan senyuman terbaik untuk Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Setiap kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku
mari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita, untuk setiap kebaikannya, untuk setiap kehebatannya, untuk setiap kedahsyatannya dalam hidup kita. Ya, tadi saya udah mengajak teman-teman untuk kita ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, setiap kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, baik itu hari ini, kemarin, ataupun sepanjang minggu ini. Nah, ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan? Ayo, ada yang mau memulai duluan? Mancing nih, biar teman-temannya jadi, oh iya, aku pun mengalami hal ini, aku pun mengalami hal itu, lalu diceritakan juga. Ada? Boleh sih saya. Oke, terima kasih, Cik Bes. Jadi saya teringat banget sama PD minggu lalu yang cerita tentang Raja Wali kan. Salah satu karakter Raja Wali yang kita belajar, kalau nggak salah tuh ini apa sih, pertolongan Tuhan. Intinya pertolongan Tuhan itu selalu pas dan tidak pernah terlambat gitu kan, ketika si anak Raja Wali itu, kalau teman-teman mungkin ingat, si anak Raja Wali itu belajar terbang gitu kan, dia sampai di titik terendah, si induk Raja Wali cuma memandang dari atas gitu. Seringkali dalam kehidupan juga kan seperti itu ya, kayak kita, Tuhan tuh ada di mana gitu kan, kayak kita udah berada di titik terendah, tapi ternyata Tuhan tetap memandang kita dan mengangkat kita. Jadi hari ini saya diingatkan akan satu kejadian, hari ini tuh saya rencana mau beli bahan baku lah untuk kerjaan gitu kan. Terus ternyata ketika saya udah bikin PO-nya gitu kan, saya coba cek dulu, tanya via WhatsApp ke si suppliernya, Pak saya mau beli barang ini gitu, barangnya ready stock nggak gitu, soalnya udah habis barangnya kan. Terus dia bilang, nggak ada Bu, aduh gimana ya gitu kan, kalau misalnya siapa memang barangnya nggak ada, berarti ya stop gitu, produksi nggak bisa berjalan gitu. Terus gimana ya gitu kan, saya bertanggung jawab pada konsumen, terus ada karyawan juga gitu kan, gimana gitu kan, aduh udah pusing, nggak ada barang tuh gitu. Terus sampai akhirnya ya udahlah Pak, seadanya aja lah, nggak apa-apa dikirim dulu gitu kan, tapi udah nggak ada, dia bilang tuh ya. Terus oh ya udahlah, ya udah, intinya ya udah Tuhan, saya berserah aja, terserah Tuhan deh gimana gitu kan. Tapi nggak selang berapa lama gitu, si bapaknya tuh chatting lagi, Ibu, dia bilang tuh barangnya ada pas banget sesuai dengan jumlah yang Ibu pesan gitu kan, tapi paling besok datangnya sorean, nggak apa-apa Bu gitu. Yang semula ekspektasi saya dikirimnya ya udahlah minggu depan, biasa kan kita kalau PO ya 1 minggu gitu, ternyata bisa besok gitu loh dikirimnya. Ya saya percaya kalau bukan Tuhan siapa lagi sih yang bekerja gitu, dan saya bersyukur atas mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu pas dan tepat waktu sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi teman-teman tetap bersemangat, tetap berharap pada Dia, dan percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Itu aja. Terima kasih. Silakan. Amin, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus, pertolongannya tidak pernah terlambat ya. Ada lagi yang mau berbagi kebaikan Tuhan, teman-teman? Ada lagi kah? Ya udah, boleh teman-teman sambil teman-teman berpikir gitu ya. Saya juga mau bercerita sedikit ya gitu ya. Teman-teman, saya sangat percaya bahwa Tuhan Allah kita itu benar-benar luar biasa. Bahkan Tuhan Allah itu sudah mengatur sampai setiap detail kehidupan kita gitu ya. Kalau yang teman-teman pernah ikut PD beberapa minggu lalu ketika saya lagi tugas dan saya bersaksi gitu ya kan, saya lagi
punya bisnis kecil-kecilan ya, bisnis kuliner kecil-kecilan gitu ya. Nah, kan saya tuh sistemnya pakai sistem reseller gitu ya teman-teman, karena saya merasa sebenarnya saya tuh kalau untuk marketing saya kurang pandai gitu ya, jadi titipin ke reseller. Nah, suatu kali ketika saya buka PO, saya tuh kayak udah menjelang tutup PO tuh saya agak bersedih gitu ya teman-teman. Kenapa ya kok kayaknya hari ini nggak laku ya gitu ya, tumben banget. Biasa dari si reseller ini tuh saya bisa dapat banyak gitu ya. Kali itu tuh satu pun nggak ada teman-teman gitu ya, kayak padahal aku sudah menyiapkan slot hari aku untuk jualan gitu ya, untuk bikinan gitu ya. Nah, terus tapi teman-teman secara tiba-tiba gitu ya, ada yang ngontak saya di Instagram gitu kan. Ada yang ngontak mau minta foto produk katanya gitu kan. Karena kan saya juga masih terima foto ya walaupun nggak banyak kan. Ah, oh ya sok aja gitu ya. Itu tuh itu adalah salah satu transaksi dalam hidup saya yang mudah banget gitu ya. Biasa orang tuh suka nego, suka nawar, suka ditunda-tunda, bahkan banyak juga yang PHP ya teman-teman gitu kan. Kayak janji udah bilang oke, tapi terus dia menghilang, tidak ada kabarnya. Saya terkejut ketika transaksi ini begitu dia minta foto produk tuh dengan jumlah yang lumayan gede ya teman-teman, dengan jumlah yang lumayan gede karena dia juga minta fotonya banyak. Dan itu dia minta di hari di mana sebenarnya saya buka PO dessert jualan saya gitu ya. Ngerjainnya lumayan gitu ya, apalagi kan tahu ya teman-teman saya ada bayi gitu ya. Ada bayi mah gak bisa, kalau dia rewel kan saya harus berhenti dulu gitu. Jadi lumayan lah waktu pengerjaannya itu sampai sekitar setengah hari lah baru beres. Teman-teman, lalu saya merenungkan ya, gak bisa kebayang kalau misalkan hari itu dagangan gue laris gitu ya, nggak mungkin bisa kerjain dua hal itu tuh. Jadi saya mikir-mikir gitu ya, aduh Tuhan tuh amazed banget ya kok kayaknya sudah menyiapkan berkat untuk kita setiap hari gitu ya, udah diatur gitu ya rezeki kita tuh, sampai kalau kita berdoa Bapa kami gitu ya, berikan kami makanan setiap hari gitu, bener ya Tuhan tuh udah menyiapkan loh teman-teman gitu. Dan nggak double-double yang mungkin juga bikin saya keblinger dan hasilnya nggak bagus, tapi ya dipaskan aja dan disediakan aja. Kok bisa pas gitu, saya nggak mengerti pertama-tama, tapi oh iya, memang hidup kita tuh benar-benar Tuhan pegang, Tuhan atur setiap detailnya. Jadi juga jangan khawatir teman-teman, Tuhan kita itu benar-benar care kok sama kita. Semua detail kehidupan kita tuh, semua rencana kita dia percaya dan dia bantu Tuhan tahu dan Tuhan bantu aturkan yang terbaik untuk kita ya. Itu kesaksian sharing dari saya. Mungkin ada satu lagi yang mau bersaksi. Udah dengan 2 cerita nih. Pasti saya percayalah sebenarnya teman-teman pun semua mengalami ya Tuhan Yesus baik lewat pertolongan Tuhan yang kok kayaknya nggak diduga-duga gitu ya. Ada. Ada. Diam semua nih. Bener nih, nggak ada nih. Ayo Michelle atau Linda atau siapa ya? Fendi udah lama juga nggak dengar ceritanya. Kok Erik, Cisinta. Ya, Cisinta pasti banyak cerita, nah aku yakin nih sebenarnya nih. Tuh udah senyum-senyum kan? Nah, udah senyum-senyum. Cici mah simpel aja sih. Baru banget kejadian tadi kan jam 6 kan ngantuk banget. Jadi udah rencana, Tuhan gue mau tidur dulu gitu ya. Tidur 15 menit. Itu tuh jadi pas udah pasang alarm teh kan nggak ngeh juga kayaknya pas megang HP gitu ya. Harusnya kan ngetik Cici bangun mestinya 15 menit itu kan jam 18.15 gitu ya. Cici tuh ngetiknya jam 6.15. Cici tuh nggak ngeh gitu kan. Udah aja tidur. Cuman pas udah nggak tahu entah mungkin Tuhan juga kali ngebangunin Cici gitu ya, tiba-tiba langsung mata blok gitu bangun, langsung refleks lihat HP. Ya udah jam 6.25 gubrak. Puji Tuhan banget. Jadi puji Tuhan banget Tuhan ngingetin Cici, Sin ayo bangun, mungkin refleks juga gitu, nggak tahu Tuhan ngingetin gitu ya. Jadi Cici kebangun,
Dan saat itu Cici baru ngeh, buset gue ternyata tadi nyeting alarm tuh jam 6.15, 6.15 bukan 18.15. Kalau nggak bangun nggak tahu tadi mungkin tadi Cici sekarang nggak telat banget PD-nya gitu. Thank you. Puji Tuhan ya, tuh tenang teman-teman. Bahkan kalau kita ketiduran pun Tuhan bisa bangunin kita ya. Oke, nggak apa-apa Winda, mungkin bisa disimpan buat minggu depan ya, buat Jumat depan. Jangan lupa untuk bagikan kesaksian, untuk bagikan kebaikan Tuhan, karena dengan kesaksian kita, teman-teman kita yang lain bisa semakin dikuatkan imannya, dan dengan kesaksian kita juga iblis dikalahkan ya teman-teman. Ya, mari saat ini, kalau udah nggak ada yang mau bersaksi, kita mau masuk ke penyembahan. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak untuk kita mau kembali mengerahkan setiap fokus kita hanya kepada satu pribadi. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Yakini dengan segenap imanmu bahwa apapun yang sudah engkau alami, bahkan sekalipun engkau merasa kacau, engkau merasa hancur, engkau merasa begitu berantakan, tapi Bapa kita di surga senantiasa mengasihi kita, senantiasa menyambut kedatangan kita dengan penuh sukacita. Dan kita punya Tuhan Yesus yang juga kasih-Nya begitu besar, yang begitu luar biasa, yang siap untuk memeluk kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi pada malam hari ini. Engkau yang mengerti setiap apa yang anak-anak-Mu alami, setiap perjuangan kami, setiap kesulitan kami, setiap pergumulan kami, setiap tetes air mata kami pun Engkau perhitungkan. Setiap cacat celah kami, setiap kekurangan kami, Engkau juga paling tahu, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Maka saat ini Bapa, kami mau datang dengan apa adanya kami, sebab kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap kerendahan hati kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap kasih kami kepadamu. Dan kami mau nyatakan dengan segenap iman kami, bahwa Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Allah yang Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Bapak, kami berdoa agar pada malam hari ini Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Di kediaman kami masing-masing. Izinkan kami untuk merasakan pelukan-Mu, pelukan kasih-Mu, agar sungguh kami juga boleh beroleh kekuatan baru, pengharapan baru. Inilah pujian penyembahan dari kami. Inilah doa kami. Inilah segenap iman kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau pemulih kami, Engkau yang dapat kami andalkan. Tiada pernah ingkar janji, Allah yang setia, Allah yang peduli. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Sekiara lama sekiara yara lala seke. Oh, yara masek, yara masek, yara masek, yara lamase. Oh, yara maseke, ira la 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 yase. Kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau, Allah yang adil, Allah yang setia. Tiada pernah sedetik pun berhenti mengasihi kami. Allah yang perkasa, siap menolong kami. Ya Ramaseke, ya Ralalala Seke. Sekiara masekiara la 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 seke. Yara masekiara bara 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 maseke. Sekiara takara la bara yara ba sekiara bara yara ba sekiara bara yara bara 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 ba sekiara bara yara la bara yara ma sekiara la.
Sekiara takora bara yara bara 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 sekiara bara yara bara 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 sekiara bara yara bara bara sekiara bara yara. Korata sekiara bara yara bara 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 sekiara bara yara. Karata sekiara bara yara bara 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 sekiara bara bara yara mana sekiara. Sebab bulu yang terkulai tidak akan ia patahkan. Bagi setiap engkau yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan baru. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan engkau, Tuhan. Setiap cacat salah kami, setiap kegelapan dalam hati kami, setiap kepedihan kami, setiap luka kami, engkau paling tahu. Pada saat ini, sungguh hamba-Mu berdoa, jamah setiap kami dengan kasih-Mu. Pulihkan setiap luka hati kami. Sekiara bada karala bada sekiara bada yara bada sekiara bada yara mas sekiara lama. Bagi setiap anak-anak-Mu yang dirundung kekhawatiran, terutama kekhawatiran akan masa depan, Bapa berikan mereka kekuatan baru, kuatkan iman kami, tambahkan pengharapan di dalam diri kami. Ingatkan kami bahwa bersama Engkau kami punya masa depan yang penuh harapan. Bagi setiap engkau yang mulai merasa putus asa, bagi engkau yang bahkan sudah berniat untuk mundur, pada malam hari Tuhan mengingatkan, di luar aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Sikiara takorala bada yara sikiara bada yara sikiara bada yara bada 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 sikiara bada yara. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang sungguh dekat. Mari gunakan saat ini kesempatan yang tidak lama lagi, yang tidak lama ini untuk mencurahkan setiap apa yang menjadi pergumulan, setiap apa yang menjadi jeritan hati. Sungguh Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan setiap apa yang menjadi kerinduan hati kami, setiap apa yang menjadi beban pikiran kami. Kami mau letakkan di kaki-Mu. Kami percaya semua dalam kendali tangan-Mu. God is in control. Terima kasih Bapa untuk jamahan-Mu pada malam hari ini, untuk kelawatan-Mu kepada anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dan kami juga mengucap syukur kalau Engkau sudah mengutus Om Surya untuk membawakan firman pada malam hari ini. Kami berdoa, urapi Om Surya dengan urapan dari Maha Tinggi, mulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Engkau urapi lidahnya, ya Allah Roh Kudus, ambil alih setiap perkataan yang akan keluar dari mulutnya untuk setiap materi yang akan ia bawakan. Tuhan juga yang ambil alih. Dan setiap kami percaya bahwa setiap firman yang diberikan pada malam hari ini tidak akan ada satupun yang kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi tapi akan melakukan apa yang kau perintahkan. Dan setiap firman itu juga akan boleh berbuah di bagian hati kami yang paling subur, boleh berbuah hingga puluhan kali lipat.
Bapa, ajar anak-anak-Mu pada saat ini untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang sungguh hidup akan mengajar kami, akan mendidik kami, dan juga akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, Om Surya dipersilakan. Oke, terima kasih Maria. Teman-teman, shalom. Shalom. Ya, kalau yang melambaikan tangan artinya suara saya terdengar. Nggak usah saya tanya gitu ya. Kan biasanya suka suara saya ada enggak? Ya, kalau saya shalom semua gini artinya terdengar. Puji Tuhan. Saya mau share screen dulu ya sebentar. Supaya pembicaraan kita enak. Udah masuk ya? Udah, Om. Ya, oke. Hari ini saya dikasih tema belajar bersukacita dalam kesesakan. Puji Tuhan, tadi sudah ada 2 kesaksian yang sangat membantu di dalam renungan kita malam hari ini. Apalagi kalau tadi ditambah 1, lebih kuat lagi. Cuma sayang hanya 2, gitu ya. Puji Tuhan, 2 juga sudah cukup. Tadi dikatakan di dalam sharing tadi, di dalam kesaksian tadi, bagaimana Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya, mulai dari yang cari bahan nggak ada tapi tahu-tahu ada, mulai dari yang ordernya hari itu tidak ada tapi tahu-tahu dapat order, gitu. Artinya apa? Tuhan memperhatikan kita. Tidak pernah sedetik pun juga Tuhan melepaskan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Persoalannya sekarang dari pihak kita. Bagaimana kita bisa menanggapi perhatian Tuhan itu? Termasuk di dalamnya sukacita. Tuhan pasti sudah beri kita sukacita. Di dalam Misa selalu dikatakan, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan damai, Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kita. Persoalannya bagaimana kita menanggapi pemberian Tuhan itu. Nah, hari ini kita mau belajar. Belajar, lagi-lagi kita mau belajar. Belajar bersukacita dalam kesesakan. Kalau bicara kesesakan, bukan hanya pandemi. Memang saat ini salah satu yang membuat kita begitu sesak adalah COVID. Betul ya? Yang sudah 2 tahun. 2 tahun COVID ada di negara kita, 2 tahun COVID ada di Bandung, yang membuat kita serba mengalami keterbatasan. Contoh, kita mau PD aja sekarang sangat terbatas. Yang saya tahu Sanmar itu kalau PD biasanya tidak kurang dari 50-60, betul ya? Kadang-kadang 70-80. Hari ini berapa coba yang datang? Ya. Nggak ada setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Kenapa? Karena ya salah satunya mungkin COVID ini. Ya. Enggak, ya jangan berputus asa lah gitu ya, meskipun begini. Di tempat lain ada PD-PD yang sudah menghilang. Tapi memang ada juga PD yang sudah mulai offline. Belum lama ini saya memberikan pelayanan di Tasik, mereka sudah offline, ada sukacita. Kenapa? Karena bisa bertemu lagi. Ya. Mungkin saat ini kita mengalami satu kesesakan karena COVID, tapi itu bukan satu-satunya. Gitu. Mungkin ada persoalan-persoalan lain, mungkin ada masalah-masalah lain. Mungkin itu efek dari COVID gitu ya, kita mengalami permasalahan. Misalnya kayak tadilah contoh tadi gitu ya, mau cari bahan untuk memenuhi kebutuhan customer, bahannya nggak ada. Tentu kita akan mengalami kesesakan. Aduh, bagaimana tanggung jawabku kepada customer? Bagaimana tanggung jawabku kepada ini? Dan sebagainya. Nah, itu juga kesesakan. Hari ini kita mau belajar. Hari ini kita mau menanggapi pemberian Tuhan tentang sukacita. Tuhan sudah beri kita sukacita. Tapi persoalannya, bagaimana kita menanggapi sukacita yang Tuhan beri itu. Kita mau belajar semuanya itu. Ya. Sebentar. Oke. Filipi 4 ayat 4.
Ada ya Filipi 4 ayat 4 ya di layar teman-teman ya, muncul ya. Ini saya ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Ini Filipi, berarti Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkata seperti itu. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Di dalam persoalan apapun juga, baik kita mengalami berkat, baik kita mengalami musibah, baik kita mengalami hal apapun juga, bersukacitalah. Karena di situ dikatakan senantiasa. Beda kalau Rasul Paulus berkata, bersukacitalah pada saat mendapat berkat. Nah, itu beda. Tapi ini senantiasa. Dalam keadaan apapun kita diminta bersukacita. Bahkan 2 kali Rasul Paulus berkata begitu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya apa? Bersukacita ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau teman-teman lihat di perikopnya, Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9, kalau kita lihat di situ, coba lihat di ayat 9, bagi yang bawa Alkitab. Ya, bagi yang ada Alkitab di situ, harusnya sih ada, karena kan di rumah ini agak jauh dari Alkitab gitu. Paling jauh juga kalau sekarang di ruang tamu, paling jauh juga di kamar Alkitabnya, ya. Gitu. Lihat ayat 9, Filipi 4 ayat 9. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, nah malam ini kita mau belajar, gitu ya. Nanti setelah PD ini selesai, artinya firman ini telah tergenapi. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, sama nanti kita mau menerima gitu ya. Dan apa yang telah kamu dengar. Jadi malam ini kita akan mempelajari, akan terima firman itu dan kita dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Padaku ini pada Rasul Paulus, tapi kita nggak lihat Rasul Paulus sekarang, tapi lihat ini ya, gitu. Lakukanlah itu. Nah, kuncinya di sini. Ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau apa yang kita pelajari malam hari ini, apa yang kita lihat malam hari ini, apa yang kita dengar malam hari ini, kita lakukan, bukan hanya sekedar dengar, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, akan menyertai kita. Ya, itu kuncinya. Maka dari itu apa yang kita dengar malam hari ini, apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, setelah ini kita lakukan. Supaya apa? Kita betul-betul mengalami damai sejahtera. Ya. Satu hal teman-teman, sukacita itu bukan karena keadaan, tapi keputusan. Keadaan saat ini, ambil contoh misalnya pandemi, ya, itu bukan keadaan yang membuat kita tidak bersukacita. Meskipun pandemi sudah 2 tahun, keputusan kita lah yang menentukan kita mau sukacita atau tidak. Jadi bukan karena keadaan. Jangan bikin alasan, waduh saat ini dalam keadaan pandemi seperti ini, 2 tahun aku begini, jadi aku tidak bisa sukacita. Jangan bikin alasan ke situ. Tapi sukacita itu keputusan. Kita mau sukacita atau tidak, itu keputusan kita. Dalam situasi apapun juga. Teman-teman, sebelum pandemi, boleh dibilang jadwal saya cukup padat. Dan banyak yang keluar kota, bahkan keluar pulau. Cukup padat. Kalau saya lihat di agenda saya waktu itu ya, dari tahun 2020. Kan mulai pandemi tahun 2020 kan, bulan Maret. Ya. Nah, bulan Maret itu sampai dengan Desember, di agenda saya, agenda yang di HP, itu kalau ada jadwal, dia warnanya hijau. Yang di HP saya. Nah, itu hampir setiap itu hijau semua. Nanti ada pelayanan ke Kalimantan, ada ke Jayapura, Papua, ada dan sebagainya. Begitu pandemi, putih semua. Gitu ya. Pandeminya kan Maret, gitu ya. Dari Maret sampai Desember tiba-tiba putih semua. Kenapa? Satu demi satu telepon atau WA. Pak, cancel ya. Pak, cancel ya. Pak, cancel ya. Om, cancel ya. Gitu. Wah, hampir semua di-cancel. Bayangkan, yang tadinya saya, wah sana sini, tiba-tiba harus diam di rumah. Ya. Nah, apakah saya tidak sukacita? Saya yang putuskan. Mau sukacita atau tidak. Jadi, keputusan itulah yang membuat kita sukacita.
Ya. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan di dalam keputusan ini? Itu yang membantu, yang membuat kita lebih bersukacita lagi. Nah, keputusan. Yang kedua, sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung pada situasi. Tadi keputusan. Ya. Kedua, sukacita itu lahirnya dari hati kita. Apakah kita mau sukacita atau tidak? Dari hati. Ya. Lagi-lagi nggak bergantung pada situasi. Situasinya mau bagaimana, kalau hati kita memutuskan sukacita, akan mengalami sukacita. Tentu di dalam Tuhan. Ya. Jangan lupa tadi kalimatnya kan, di dalam Tuhan. Ya. Yang ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, ya. Sukacita juga bukan sifat bawaan, tapi merupakan keputusan hasil dari keputusan pribadi, bukan bawaan. Ya, orang itu mah sukacita ya udah bawaannya, nggak bisa gitu ya. Oh, orang itu mah sukacita ya memang sudah dari sononya, enggak. Sukacita itu lagi-lagi bukan bawaan tapi keputusan. Keputusan yang lahir dari hati kita, tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung kepada keadaan apapun juga. Jadi jangan mengambil satu alasan kalau kita tidak sukacita, oh keadaannya seperti gini. Enggak, itu keputusan. Mau sukacita atau tidak bergantung kepada keatasan, pada keadaan. Nah, bagaimana kalau kita sedang mengalami kesesakan saat ini? Yuk kita belajar sama-sama. Ya, belajar. Saya mengambil contoh anak kecil yang lagi belajar sepeda. Siapa teman-teman di sini yang nggak bisa naik sepeda? Angkat tangan. Atau raise hand. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Ya, kalaupun ada dalam hati aja lah. Saya lu nggak bisa, gitu ya. Cukup dalam hati aja lah, gitu ya. Coba atau sekarang saya balik deh. Saya balik ya, sebentar. Supaya kelihatan semua nih. Ini belum kelihatan semua ya, sebentar. Bentar ya. Ya, sekarang saya balik. Siapa yang bisa naik sepeda? Minimal sepeda, jangan bicara motor dan mobil. Siapa yang bisa naik sepeda? Oke, bisa ya, bisa. Nah, bagi yang bisa. Oh, ada yang ngasih jempol. Oke, ada yang raise hand. Oke. Artinya bisa semua. Coba kita bernostalgia sekarang ke belakang. Waktu kita masih kecil, waktu kita belum bisa naik sepeda. Ya. Apakah pada saat papa kita ngasih sepeda, misalnya ke saya, Surya ini sepeda, langsung saya bisa pegang stang sepeda, langsung bisa gos, langsung bisa ngebut? Nggak mungkin, betul ya? Nggak mungkin. Lihat tuh gambar itu. Dipegangin dulu sama orang tua kita. Lalu naik sepeda jatuh lagi. Barangkali. Sampai lecet dulu. Malah orang dulu bilang apa? Kalau belum lecet, belum bisa naik sepeda. Gitu. Makanya kalau jatuh lecet, wah puji Tuhan, nggak lama lagi bisa naik sepeda. Gitu ya. Kalau jatuh nggak lecet, wah kayaknya masih lama banget. Karena orang dulu bilangnya gitu. Kalau belajar sepeda belum lecet, belum bisa naik sepeda. Makanya saya waktu belajar naik sepeda begitu lecet, wah senang sekali saya. Wah asik deh, nggak lama lagi bisa naik sepeda. Ternyata nggak bisa-bisa juga. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa naik sepeda? Bisa langsung? Enggak. Kita sekarang bisa belajar, bisa naik sepeda karena kita berani mengulang. Betul nggak? Naik sepeda nggak bisa jatuh, ulang lagi. Jatuh, ulang lagi. Coba kalau begitu belajar naik sepeda jatuh, udah nyerah. Bisa naik sepeda sekarang? Nggak bisa. Tapi kita berani mengulang. Yang kedua, Pak, kita butuh perjuangan. Berjuang, belajar naik sepeda itu berjuang. Ya. Kalau sekarang mungkin enak ya teman-teman, kayak gambar itu ya, anak kecil itu sepedanya kecil banget. Waktu saya belajar sepeda, sepedanya tinggi. Jadi kalau saya naik ke tempat duduk, ke sadel itu, kaki saya nggak sampai itu ke apa buat ngegoes itu ya. Nggak sampai. Satu ketika posisi goesannya ini yang di depan sama belakang tuh sejajar. Kaki saya nggak sampai. Ke depan nggak sampai, ke belakang nggak sampai. Artinya apa? Saya kan nggak bisa muter, nggak bisa ngayuh. Ya udah, tunggu nasib. Sampai sepeda itu berhenti, jatuh saya. Gitu. Tapi saya perlu berjuang lagi. Makanya saya suka katakan, jangan bertanya berapa kali kita jatuh.
Tapi bertanyalah berapa kali kita bangkit. Naik sepeda jangan tanyakan berapa kali kita jatuh. Tanyakan berapa kali kita berani bangkit pada saat kita jatuh. Begitu juga dengan sukacita. Kalau hari ini kita sudah belajar sukacita, tapi tidak mendapatkan sukacita itu, jangan bicarakan tidak dapatnya. Tapi berapa kali kita berani mengulang. Berapa kali kita berani berjuang. Dan itu saya kasih titik-titik. Mungkin teman-teman punya pengalaman waktu belajar naik sepeda. Sampai sekarang bisa naik sepeda. Ya. Itu baru sepeda, belum motor, belum mobil. Ya. Dari sepeda ke motor mungkin mudah. Dari motor ke mobil juga nggak mudah. Saya pertama bawa mobil, ya, pertama bisa, kan belajar mobil kan kalau maju gampang, mundur kan yang susah, gitu ya. Saya waktu itu coba-coba parkir mundur di ruangan yang cukup ngepas, dan sok gaya, jujur, waktu itu saya sok gaya, nggak mau noleh ke belakang, maunya lihat spion kiri kanan, supaya kelihatan gaya kan, mundur lihatnya kiri kanan, nggak lihat spion di atas ini, nggak lihat belakang. Asik kiri nggak nyenggol, kanan nggak nyenggol, tahu jeger belakang yang kena, kentop tuh, spakbor belakang tuh kentop masuk ke dalam, gitu ya. Tapi saya nggak berhenti di situ, berjuang lagi, ngulang lagi, itu. Tapi bersyukurnya apa? Bukan mobil saya, itu mobil yayasan. Jadi yang betulin yayasan gitu ya. Cuma bilang aja ini mobilnya rusak, yayasan betulin. Kenapa? Nabrak tembok di belakang, nggak masalah gitu ya. Lalu lagi bawa maju juga karena belum bisa ngepas. Di pinggir lagi perbaikan jalan banyak batu, dihantam sama saya batu. Jeger gitu ya, batunya melayang, mobilnya kentop. Gitu. Tapi kita berani mengulang, kita berani berjuang. Sampai akhirnya kalau sekarang beranilah ngebut gitu ya, ngebut. Tapi ngebut juga saya masih membatasi diri lah. Kalau di jalan tol maksimal 140 saya berani jalan. Orang bilang, "Wih gila lu kenceng." Orang lain ada yang berani 180 sampai 200. Saya nggak berani, cukup di angka 140 saja. Gitu ya. Nah, belajar artinya kita berani mengulang dan butuh perjuangan serta yang lain-lainnya. Ya. Nah, apa yang kita mau pelajari malam hari ini supaya kita mengalami sukacita? Pertama, kita belajar membebaskan pikiran kita. Seperti apa? Nanti di slide berikutnya saya ceritakan. Ya. Efesus 4 ayat 23 masih Efesus ya, tadi Filipi. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Membebaskan pikiran kita. Seperti apa? Saya mengajak teman-teman, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang pernah tahu. Saya mengajak teman-teman satu pengalaman dari seseorang yang namanya Archie William. Mungkin pernah dengar ya, Archie William. Saya mau ceritain sedikit. Archie William, 9 Desember 1982. Udah cukup lama ini ya. 1982. Apa yang terjadi dengan dia? Ayat tadi, bebaskan pikiran itu, saya dapatkan dari pengalaman dia. Ya, dari pengalaman. Apa? Archie William dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis muda yang berumur 30 tahun. Jadi pada saat itu ada satu kejadian, seorang gadis meninggal, bukan meninggal dibunuh, dan diperkosa. Ya. Umur gadis itu 30 tahun. Dan Archie William ini dituduh bahwa dialah yang membunuh gadis itu. Ya. Lalu apalagi, ada 3 orang saksi menyatakan ia ada di rumah saat kejadian. Jadi nggak ada saksi yang mengatakan bahwa Archie William itu membunuh gadis itu. Nggak ada saksi. Karena semua saksi mengatakan dia di rumah pada saat kejadian itu. Artinya apa? Si saksi ini mau bilang apa? Archie William itu nggak bunuh. Nggak membunuh, nggak memperkosa. Karena dia ada di rumah. Nggak mungkin kan orang di rumah bisa memperkosa orang lain di tempat yang berbeda, membunuh orang lain di tempat yang berbeda, kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, lalu apalagi tidak ada sidik jari yang membuktikan bahwa Archie William pelakunya. Jadi di tubuh si gadis itu mungkin diperiksa gitu ya, diperiksa dan sebagainya, tidak ada sidik jarinya Archie William di situ. Saya mau bilang apa? Dari cerita-cerita ini, bahwa Archie William tidak memperkosa dan tidak membunuh gadis itu. Ya. Tetapi, hakim memutuskan dia
dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Archie William pas saat itu sudah umur 20 lebih. Nanti ada di bagian berikutnya. 20 lebih dihukum 80 tahun. Begitu dia keluar umur 100 tahun, iya kalau sampai. Ya kan? Kalau nggak sampai dia mati di penjara. Kita jangan bicara remisi lah. Gitu ya. Nah, 100 tahun umurnya. Keluar-keluar mungkin sudah digotong pakai tandu. Ya. Kenapa? Karena dia pasti umur 100 tahun jarang-jarang lah orang mengalami seperti itu. Ya. Nah, lalu apalagi yang membuat Archie William itu lebih berat? Pertama, dia dituduh sesuatu yang tidak dia lakukan. Yang dari 3 peristiwa yang tadi saya ceritakan. Yang kedua, kondisi yang membuat dia berat apalagi? Usianya masih sangat muda ketika di penjara. Baru umur 22 tahun, bayangkan. Betul kan? 22 tambah 80 tahun dia di penjara. Umur 102 dia keluar. Itu pun kalau umurnya panjang. Gitu ya. Kalau nggak panjang, habislah dia di sana waktunya. Yang kedua apa? Dituduh sesuatu yang tidak ia lakukan. Ya. Lalu yang ketiga apa? Dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan. Tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran berat. Teman-teman, dari peristiwa ini kira-kira Archie William merasa kesesakan nggak? Sangat kesesakan. Atau kalau saya bandingkan teman-teman, kesesakan Archie William sama teman-teman saat ini lebih sesak mana? Gitu ya. Mungkin lebih sesak dia. Di penjara loh ya. Dan penjaranya pun penjara yang nomor 3 itu. Yang paling mengerikan. Mungkin teman-teman suka lihatlah film-film seperti apa gitu ya. Film-film barat itu kan seperti apa kalau di dalam penjara yang kelas-kelas kakap seperti itu. Nah, tapi lihat. Ya, memang ada beberapa kejadian. Umur 59 dibebaskan karena penyelidikan ulang memakai metode DNA. Artinya apa? Dia menjalani hukuman hanya 37 tahun. Loh, 37 tahun kok hanya? Ya dibandingkan 80 kan hanya gitu ya. Lihatnya jangan 37 tahunnya. Lihatnya dari 80 tahun. Dia dijatuhin 80 tahun, tetapi dia menjalani hukuman hanya 37 tahun. Lumayan kan? Berarti umur berapa? Umur 59, hampir 60 dia keluar. Masih hidup lah umur 60 sih gitu ya. Dan nyatanya kan ada ceritanya. Nah, yang menarik di sini. Ada orang bertanya kepada Archie William, bagaimana ia melewati hari-hari di penjara. Teman-teman, Archie William pada saat di penjara nggak tahu kalau dia akan bebas umur 37. Dia nggak tahu. Betul nggak? Begitu masuk kan dia tahunya, 80 tahun loh. 80 tahun di penjara. Gitu kan? Gitu. Yang dia tahu. Nah, bagaimana dia bisa melewati hari-hari di penjara? Itu ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana nih melewatinya? Ini Archie William dikatakan, walaupun secara fisik saya di penjara, saya tidak pernah biarkan pikiran saya di penjara. Jangan pernah biarkan pikiran di penjara. Makanya tadi, apa tadi? Mundur dikit. Bebaskan pikiran. Ini yang Archie William katakan. Bebaskan pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita ikut di penjara karena fisik saya di penjara. Archie William kira-kira begitu. Ayatnya itu yang dia pakai. Supaya kamu diperbarui dalam itu. Ya. Jangan biarkan. Artinya apa? Fisik boleh di penjara, pikiran jangan ikut-ikutan di penjara. Kalau teman-teman saat ini sedang mengalami kesesakan, jangan biarkan pikiran kita juga mengalami kesesakan. Itulah keputusan yang harus kita ambil. Boleh saat ini di sekitar kita saat ini sedang pandemi. Boleh. Tapi pikiran kita jangan ikut-ikutan kena pandemi. Boleh, nggak apa-apa. Takut, ya wajar lah. Karena saat ini seperti ini keluar pakai ini dan pakai masker dan sebagainya gitu. Saya pernah ngisi renungan offline pakai masker yang hijau itu. Yang tipis hijau itu. Begitu selesai ngasih renungan, ngap saya karena ngomong ditutup gitu ya. Mengap gitu, ngos-ngosan saya gitu. Mau dibuka gimana? Kalau ini enak kan saya buka masker, nggak usah pakai masker. Kalau pakai masker ngap banget gitu. Ya. Jangan biarkan.
Sesulit apapun situasi kita saat ini, jangan biarkan situasi ini memenjarakan hidup kita. Makanya kita belajar bebaskan pikiran kita supaya kita mengalami sukacita. Itu pelajaran pertama yang mau kita renungkan malam hari ini. Bebaskan pikiran. Ya. Yang kedua apa? Belajar bersyukur. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Jangan pada saat kita dapat berkat, wah hari ini diberkati, syukur Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Tapi begitu kita sakit, Tuhan kenapa Engkau kasih aku sakit? Yang Tuhan mau dalam segala keadaan, dalam segala hal, kita mengucap syukur. Berterima kasih. Tapi aku lagi sakit. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan kepada kita mengalami sakit. Supaya apa? Supaya kita menyadari tubuh ini rapuh. Tubuh ini biar bagaimana juga bukan sesuatu yang tahan segala sesuatunya. Rapuh. Kita perlu menyadari itu. Makanya bisa kena penyakit. Yang kedua apa? Dengan sakit ini kan kita sangat bergantung, butuh bantuan. Betul nggak teman-teman, kalau umpamanya lagi sakit di rumah sakit, butuh bantuan nggak? Makan aja kadang-kadang disuapin. Betul ya? Adiknya papa saya, satu ketika begitu dia pulang, kan rumahnya pisah dengan saya ya, beda dengan saya, tapi dekat. Jadi kalau mau ke rumah saya tuh jalan kaki sampai, karena dekat. Ya. Pada satu ketika malam takbiran, saya ingat malam takbiran, dia habis dari rumah saya mau pulang ke rumahnya, harus lewat rel kereta api, mau lewat gitu, ada kereta lewat, dikiranya sudah habis kereta. Maju dia, taunya keretanya belum habis, masih ada gerbong terakhir. Ini bukan cerita film ya, kereta terakhir. Gerbong terakhir, dia maju, kena, jebret gitu kan. Jebret, nah pingsan, bawa ke rumah sakit, sembuh hanya 1 tahun. Masuk tahun kedua dia lumpuh, nggak meninggal, lumpuh. Lumpuhnya total. Dia bisu, seluruh badan nggak bisa bergerak, tangan kaki nggak bisa bergerak gitu. Artinya apa? Dia butuh orang lain. Pada saat kita sakit butuh orang lain. Itu maaf teman-teman, apapun yang aktivitas dia, ya hanya di tempat tidur. Dia mau apapun, ya tentu seperti begitulah. Tahu sendiri maksud saya ya. Gitu. Kalau nggak ada yang ngasih makan, ya dia nggak makan. Karena memang nggak bisa gitu. Bergantung. Nah, itu pun kita bersyukur. Bahwa kita menyadari pertama, tubuh kita ini rapuh, sangat mudah kena penyakit. Dan kita juga dengan sakit itu, kita lebih menyadari, oh berarti sakitnya karena apa? Yang kadang-kadang kita begini. Misalnya ada orang kena penyakit, sakit apa ya, yang nggak boleh makan jeroan. Apalagi habis makan jeroan, minum bir, makan duren. Itu penyakit apa misalnya gitu ya. Adalah seperti darah tinggi atau apa misalnya nggak boleh. Udah tahu nggak boleh, kita makan. Akhirnya sakit. Nah dengan sakit itu kita menyadari, oh iya ternyata aku nggak bisa menjaga. Yang lebih hebatnya lagi udah tahu kena penyakit darah tinggi atau apa, penyakit apa, trigesit ya kalau nggak salah gitu kan. Nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan duren. Dia makan, sebelum makan dia doa dulu. Tuhan jadikan makanan ini kesehatan bagi saya. Enak aja kata Tuhan. Udah tahu nggak boleh, sekarang minta bikin kesehatan. Misalnya kayak gitu. Ya. Lalu dengan sakit itu kita juga butuh bantuan. Bergantung kepada Tuhan. Makanya kalau kita ada mengalami penyakit, kita bersyukur. Bersyukur. Lalu yang berikutnya apa? Belajar berdamai dengan diri sendiri. Dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada nggak orang yang nggak mengasihi dirinya sendiri? Banyak. Banyak. Saya berapa kali ngeliat orang yang suka menyakiti dirinya sendiri.
Ada yang tangan suka dipotong-potong. Ada loh ya, tangan diiris-iris. Kalau dia lagi kesel, saya pernah ngelihat orang ngelihat, kalau ini bukan cuma katanya ngelihat, dia lagi kesel, dia ambil garpu, dia tusuk-tusuk ke tangannya gitu. Saya tuh udah tiba-tiba udah berdarah di sini karena ditusuk-tusuk dengan garpu. Nah, orang ini nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini cara supaya kita mengalami sukacita. Kita belajar. Kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Ya. Kita berdamai. Kalau kita mau mengasihi orang, kasih dulu diri kita sendiri. Ya. Ada orang yang susah memaafkan dirinya karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Ya. Berdamai. Pada saat kita ngaku dosa aja kan kita berdamai sama Tuhan. Supaya dosa kita diampuni. Sekarang kita berdamai sama diri sendiri. Contoh teman-teman, ini yang saya lakukan, Ya. Pada satu ketika ada teman saya, teman-teman main gitu, teman di Bandung ya, teman, dia punya istri, punya anak 3, tinggalnya di Yogyakarta, keluarganya, dianya di Bandung, suaminya di Bandung. Anak istrinya ada di Jogja. Ya. Nah, ternyata yang menjadi istrinya itu bukan pacar pertama. Pacar yang kesekian lah gitu. Kan orang pacaran biasa ya. Ada yang pacaran putus, yang jadi yang terakhir misalnya. Nah, pada saat dia di Bandung ketemu lagi sama mantan pacarnya. Apa? CLBK ya, cinta lama CLBK, cinta lama bersemi kembali. Gitu. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, berseminya ini kebablasan. Sampai satu ketika si wanitanya ini hamil. Hamilnya sama dia lah, gitu kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berusaha supaya kandungannya ini gugur ya. Dia berusaha menggugurkan kandungannya. Katanya minum ini, dia lakukan enggak gugur-gugur. Pakai ini, enggak gugur-gugur. Coba begini, enggak gugur-gugur. Coba begitu, enggak gugur-gugur. Berkembang terus tuh bayi. Suatu ketika dia tanya ke saya, Surya punya enggak teman atau kenalan dokter yang bisa, mau menggugurkan kandungan. Ya. Dokter secara umum pasti bisa ya, tapi persoalannya kan dia terikat sama sumpah dokter itu, jadi kan nggak boleh, memang nggak boleh gitu. Tapi kan ada aja yang melakukan itu gitu kan. Ini kenyataan. Saya nggak mengada-ada kan. Tahu nggak? Saya bilang tahu. Di mana? Saya kasih tahu. Di sini nama dokternya ini. Saya kasih tahu. Waktu itu. Ya. Kenapa saya lakukan itu? Saya tujuan saya membantu. Padahal ini salah. Ini membantu yang salah. Gitu. Ya. Saya bantu. Akhirnya dia datang ke sana. Dia gugurkan. Berhasil gugur si bayi itu. Nah, saya masih sampai saat itu saya masih bersuka cita, benar loh. Saya masih senang. Wah, saya udah bantu teman saya nih yang lagi kesulitan. Sampai saat itu ya, gitu. Nah, lalu mulailah dia cerita bagaimana proses waktu bayi itu mau disedot gitu ya, mau dicabut dan sebagainya. Dia cerita gini, waduh, saya mulai sedih di situ. Kasihan sekali. Lalu di situ juga saya mulai menyadari, waduh, ini dosa besar, ini nggak main-main. Kenapa? Secara tidak langsung saya membunuh bayi itu. Betul nggak? Secara tidak langsung saya bunuh bayi itu. Kalau saya nggak kasih tahu, mungkin bayi itu lahir. Gitu. Tetapi bayi itu sampai tidak bisa lahir, sampai berhasil digugurkan karena bantuan saya. Bukan saya yang melakukan, tapi karena sayalah sampai bayi itu terjadi seperti itu. Saya merasa berdosa. Dosa besar saat itu. Tetapi teman-teman, setelah saya menyadari itu ini dosa besar banget, saya masuk ruang sakramen, ruang pengakuan dosa, sakramen tobat, saya akui di depan pastor di situ, lalu saya sudah diampuni, ya sudah. Dan saya tidak mau melakukannya lagi. Dan pada saat itu saya berdamai, ya sudah. Coba kalau saya tidak berdamai dengan diri sendiri, pada saat saya mau khotbah, ingat lagi masa itu, gitu ya. Saya berdamai, ya sudah gitu. Tuhan aja sudah mengampuni saya. Gitu.
Nah, kalau misalnya sekarang, misalnya ada orang bertanya kepada saya, Surya, kamu tahu nggak, ada nggak dokter yang mau menggugurkan kandungan? Kira-kira jawaban saya sekarang apa, teman-teman? Kira-kira apa, teman-teman? Menurut teman-teman, kira-kira jawaban apa? Jawaban saya apa? Kalau ada yang nanya, kamu tahu nggak? Ada nggak dokter yang bisa menggugurkan kandungan, yang mau menggugurkan kandungan? Jawaban saya pasti, saya tahu. Gitu. Saya tahu. Namanya tahu, tahu. Alamatnya tahu, tahu. Sampai sekarang saya masih tahu, teman-teman. Saya suka lewat, masih ngelihat. Oh, itu dia, masih ada dan masih praktek. Tapi bedanya kalau sekarang, maaf, saya nggak akan kasih tahu. Gitu. Kalau tahu saya tahu, memang jelas-jelasan saya tahu kan. Tapi maaf, nggak akan saya kasih tahu. Gitu. Kalau pas kebetulan dia ketemu dokter yang itu, nggak tahu dari mana dia taunya terus dia lakukan, ya itu bukan urusan saya. Yang penting saya sekarang tidak melakukan. Gitu ya. Saya mencoba berdamai dengan diri sendiri. Teman-teman, kalau punya masalah, berdamailah dengan diri sendiri. Ya. Bukan hanya berdamai dengan orang. Berdamai dengan orang tuh mungkin nggak begitu sulit. Datang, minta maaf, salaman. Kalau nggak pandemi mah pelukan, cipika-cipiki, beres. Gitu. Tapi berdamai dengan diri sendiri tidak mudah. Itu harus kita belajar. Nah, yang berikutnya apa? Kita belajar melekat terus kepada Yesus. Tadi kalau nggak salah ini sudah sempat dikatakan pada saat kesaksian tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pada saat kita melekat kepada Yesus, kita akan berbuah banyak. Termasuk di dalamnya, kita akan mengalami sukacita. Ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kalau tidak bersama dengan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kemelekatan kita dengan Yesus, hanya pada saat kita betul-betul bersatu dengan Yesus, disitulah kita akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera. Tanpa itu kita nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Makanya kalau pada saat kita ikut bisa, contohnya, itu kita berusaha mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Melekatkan diri kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menerima tubuh Kristus. Itu tubuh Kristus ya teman-teman. Yang kita terima yang bulat kecil putih itu tubuh Kristus. Itu bukan lambang. Itu bukan simbol bagi kita orang-orang Katolik. Tapi itu memang betul-betul tubuh Kristus. Nah, kita harus betul-betul melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Yesus. Baru kita akan mengalami sukacita. Ambil contoh di dalam kitab suci. Siapa ya namanya ya di dalam perjanjian lama? Bentar, saya kalau ngeliat ininya baru ingat. Yang sampai borok-borok itu siapa ya? Siapa yang sampai borok-borok itu yang luka-luka itu? Ayub. Ayub. Wah, iya. Lihat Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai borok-borok dan segala macam. Tapi dia terus melekat sama Tuhan. Makanya tidak pernah sekalipun di situ dikatakan keluar omongan yang menghujat Yesus yang menghujat Tuhan dari bibirnya. Dia tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena melekat kepada Tuhan. Melekat terus kepada Tuhan. Bersabar dalam kesesakan. Kita belajar, teman-teman. Kita belajar bersabar. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Tapi kan berharap terus. Iya, memang hanya Yesuslah satu-satunya harapan kita. Sumber harapan kita. Maka kita bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Lalu pada saat kita mengalami kesesakan, yuk kita sabar. Di dalam pandemi saat ini misalnya, kita harus sabar. Sekarang apa yang terjadi? Pandeminya sudah mulai turun, tapi tetap kita bersabar. 2 tahun pandemi ada di Indonesia, saya mencoba bersabar. Hasilnya apa? Perut saya tambah maju. Lumayan, 6 cm gitu ya. Dulu saya pakai celana ukuran 34, sekarang ukuran 40.
tambah 6 selama 2 tahun. Ya, gitu. Ya sabar aja lah gitu ya. Celana saya lama-lama udah nggak bisa kepake. Mau nggak mau harus beli celana yang baru. Kalau nggak susah banget, nggak bisa dipakai. Gitu. Makmur saya dengan pandemi. Makmur maksudnya perutnya ya, tambah maju 6 cm. Bertekunlah di dalam doa. Jangan pernah lepas dari doa. Itu yang Tuhan mau. Nah, dengan kita lakukan semuanya itu, sukacita yang sudah Tuhan beri akan kita alami. Tapi susah banget ya, belajar. Ingat bagaimana orang bisa naik sepeda. Teman-teman, kalau kita lagi belajar, pokoknya ingat naik sepeda. Ingat belajar naik sepeda. Bersabar dalam kesesakan. Gampang nggak jadi orang sabar? Ada orang ledek kita, ini nyesakin banget nih. Kita difitnah. Sesak banget nih rasanya gitu ya. Mau napas saja rasanya susah banget gitu. Tapi kita belajar bersabar. Susah nggak? Memang nggak gampang. Satu ketika, saya pernah berdoa pagi-pagi. Saya berdoa, Tuhan, beri saya hati yang sabar. Supaya saya menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi apapun juga. Karena saya lihat Tuhan ada orang yang sabar, enak banget hidupnya. Diomongin dia senyum. Difitnah dia senyum gitu ya. Di apa-apa dia senyum. Kok rasanya sukacita, enak banget nikmat. Beri saya jadi orang yang sabar. Terima kasih Tuhan. Selesai doa, saya rasanya menjadi orang yang paling sabar di seluruh dunia. Jadi orang yang paling sabar. Hari itu saya ketemu orang-orang yang sangat menjengkelkan. Orang yang biasanya nggak pernah menjengkelkan, hari itu menjengkelkan. Waduh, kok begini saya pikir gitu ya. Saya datang lagi ke Tuhan. Tuhan, sorry Tuhan, saya ulang ya permintaan. Kayaknya engkau salah dengar deh tadi. Gitu. Saya ulang lagi ya Tuhan. Pasti engkau salah dengar. Kenapa? Karena yang saya minta sabar. Tapi kok yang terjadi bikin saya nggak sabar. Gitu. Saya doa lagi. Jawaban Tuhan pada saat itu, bagaimana kamu tidak sabar kalau tidak diuji? Oh iya, oke lah. Gitu kan. Nah, pada saat ada orang yang membuat saya tidak sabar, sempat jatuh, saya bangkit lagi. Saya ulang lagi. Saya berjuang lagi. Supaya saya betul-betul bisa menjadi sabar. Tentu dengan bantuan Tuhan. Ya. Nah, sebagai penutup, ayat ini juga mari kita renungkan, mari kita pegang ayat ini. Kita baca sama-sama ya teman-teman di rumah, saya di sini. Karena ini ayat yang sangat menguatkan bagi saya. Nah, kita baca sama-sama teman-teman di rumah, saya di sini. 3, 2, 1. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat kalimat pertama, ini Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kalau saya kaitkan dengan Filipi 4 tadi ayat 9, kalau kita kaitkan Yesaya ini dengan Filipi, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, semuanya ini, kalau di Filipi dikatakan, lakukan itu. Di Yesaya memperhatikan perintah-perintahku. Lalu di Filipi tadi dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena Allah yang sumber damai sejahtera akan menyertai kita, makanya damai sejahtera kita akan seperti sungai yang nggak pernah kering. Bisa bayangkan teman-teman kalau sungai yang tidak pernah kering. Di pinggir-pinggirnya pasti banyak hidup pohon-pohon dan pohonnya pasti bertumbuh dengan subur. Ya, kalau saya kasih gambar di situ ada kijang juga datang minum ke situ. Zaman dulu, zaman prasejarah gitu, orang-orang itu hidup pasti di pinggir-pinggir sungai atau di tempat-tempat yang ada airnya. Damai sejahtera kita nggak pernah berhenti. Selalu damai sejahtera. Sukacita. Ya. Dan kebahagiaanmu, kita juga mengalami bahagia sukacita.
akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang nggak pernah berhenti. Kita kalau ke pantai yang kita lihat apa sih, kan kalau ada gelombang laut gitu ya, nyenengin banget gitu ya. Wah, nggak pernah berhenti, enak. Tapi jangan gede-gede, kalau gede-gede jadi tsunami. Ya. Yang gelombang laut yang kecil-kecilan aja gitu kan, menyenangkan. Nah, teman-teman, apa yang kita sudah pelajari tadi, apa yang kita sudah mulai dari kita memperhatikan pikiran kita dan sebagainya, semuanya tadi, kalau itu kita laksanakan, kalau itu kita lakukan, kita belajar melakukan semuanya itu, jatuh, oke, nggak apa-apa karena daging kita rapuh, tapi kita ngulang lagi, kita berjuang lagi, kita berusaha lagi melakukan itu. Kalau kita lakukan semuanya itu, Yesaya 48 ayat 18 ini pasti kita nikmati. Atau Filipi 4 ayat 9 itu pasti kita nikmati. Ya. Habis materi saya. Oleh karena itu malam hari ini teman-teman, mari kita belajar untuk melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya kita betul-betul mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang dari tempat lain, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Mungkin kita berkata, aku sekarang udah damai sejahtera kok, aku nggak ada masalah. Hidupku udah nyaman-nyaman aja, hidupku udah damai sejahtera. Buat apa lagi aku memperhatikan pikiran? Buat apa lagi aku harus melekat kepada Yesus dan sebagainya? Itu sukacita yang palsu. Sukacita yang asli, sukacita yang benar pada saat sukacita itu datang dari Tuhan. Nah, supaya sukacita yang dari Tuhan bisa kita rasakan, kita betul-betul mengalami sukacita yang dari Tuhan, mari kita belajar melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Ya. Mari teman-teman kita hening di hadapan Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita di dalam kita berusaha supaya kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Mari kita hening. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau begitu baik kepada kami, sejak kami bangun pagi hingga saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, kami percaya Engkau senantiasa membimbing, mengarahkan kami, terlebih lagi kami percaya juga Engkau senantiasa memberkati kami. Dan terima kasih juga kalau malam hari ini Engkau juga memberkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana agar kami mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mau belajar supaya kami betul-betul mengalami sukacita di dalam kesesakan demi kesesakan yang saat ini tengah menimpa kami, tengah berada di sekitar kami. Kami ingin ya Tuhan, kesesakan itu tidak dapat mempengaruhi kami, tapi kami tetap mengalami sukacita yang dari Engkau. Bantu kami Tuhan agar kami terus dapat mengalami sukacita. Meskipun kami menyadari daging kami rapuh, sangat mudah terganggu, sangat mudah frustasi, sangat mudah putus asa, tapi kami percaya ya Tuhan, di saat kami bergantung kepadamu, di saat kami terus melekat kepadamu, Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari, agar kami betul-betul mengalami sukacita. Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak untuk firman-Nya.